Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bonda Sisi Paputra MKom. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Mumtaz dari kelas SI 2023D dengan 3 digit NIM terakhir 139. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester untuk mata kuliah testing dan implementasi sistem. Untuk menjawab soal yang pertama, yakni mengenai analisis kemungkinan penyebab masalah penurunan performa setelah adanya update sistem informasi inventaris, yang dimana penurunan performa setelah dilakukannya pembaruan sistem dapat disebabkan oleh faktor teknis ataupun faktor eksternal, yang dimana faktor teknis bisa disebabkan oleh hal-hal seperti berubahnya sistem database yang tidak disesuaikan, adanya fitur yang ditambahkan dan memerlukan sumber daya tambahan. Lalu ada juga bisa jadi karena munculnya bug pada kode baru sehingga menyebabkan kebocoran memori, berubahnya konfigurasi sistem dan atau parameter dalam sistem, atau bisa juga dikarenakan masalah kompatibilitas dengan komponen sistem lain. Untuk faktor eksternal bisa disebabkan oleh meningkatnya beban kerja oleh sistem, masalah pada jaringan atau infrastruktur yang digunakan, berubahnya pola penggunaan pada pengguna. Lalu untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan melakukan perbaikan. Bisa dengan mengumpulkan data terkait performa sistem yang dilakukan dengan membandingkan metrik performa sebelum dan sesudah pembaruan, lalu memonitori penggunaan CPU, memori, dan juga jaringannya, serta menganalisis log dari sistem untuk mencari pola kesalahan yang muncul dan mungkin bisa ditemukan peringatan di dalam log tersebut. Untuk menganalisis perubahan setelah dilakukan pengecekan performa, akan ditinjau ulang semua perubahan yang sudah dilakukan selama pembaruan dan mendokumentasikan setiap modifikasi kode, konfigurasi, dan juga database-nya. Lalu dilakukan pengujian rollback, yang dimana hal ini dilakukan untuk memastikan apa saja masalah yang muncul setelah pembaruan dan mengidentifikasi komponen spesifik yang menyebabkan masalah tersebut. Lalu dilanjutkan dengan memulai perbaikan dengan target. Dengan menetapkan perbaikan sesuai dengan masalah yang teridentifikasi, yang dilanjutkan dengan mengoptimasi query database dan juga meninjau indeksnya. Lalu implementasikan mekanisme caching atau penyimpanan sementara untuk beberapa data yang sering diakses. Dan yang terakhir, dilakukan pengujian beban untuk memastikan perbaikan secara menyeluruh dan memastikan stabilitas sistem setelah dilakukannya perbaikan. Selanjutnya, untuk merancang skenario pengujian beban pada aplikasi dengan ribuan pengguna simultan, dilakukan pemahaman mengenai user behavior pattern dan sistem arsitekturnya, yang dimana dilakukan analisis profil pengguna untuk melihat peak usage time dan juga variasi beban kerja dari setiap penggunanya. Oleh karena itu, pada awal saat melakukan analisis, perlu memahami pola perilaku pengguna dan juga arsitektur dari sistem, lalu melihat waktu puncak dari penggunaan serta variasi beban sistem, yang dimana dibutuhkan juga tools seperti Apache JMeter atau Tricentis Neoload yang diberikan framework yang kuat untuk melihat simulasi interaksi penggunanya. Untuk komponen pengujian, skenario pengujian menggunakan beberapa komponen yang saling terkait seperti load profile design untuk menggambarkan distribusi penggunaan dari peak hours dan juga off-peak periods. Lalu virtual user simulation untuk melihat perbedaan jenis user dan juga behavior pattern-nya. Lalu ada juga transaction mix untuk merefleksikan application usage
pengguna yang asli dengan proporsi yang sudah disesuaikan. Data variation juga dibutuhkan untuk memastikan skenario pengujian dengan berbagai parameter input. Dan yang terakhir, environment configuration untuk memirror production environment semirip mungkin. Untuk matrix analisisnya digunakan response time yang merupakan metrik fundamental yang mencakup average persentil ke 90, persentil ke 95 dari response times untuk berbagai jenis transaksi. Lalu ada throughput measurements dalam bentuk transaction per second dan juga request per second untuk mengevaluasi sistem capacity. Lalu ada resource utilization monitoring seperti CPU, memori, disk, I/O dan juga network bandwidth consumption. Lalu ada error rate tracking untuk mengidentifikasi failure points dan juga degradation threshold. Concurrent user capacity untuk menentukan maksimum support load sebelum performance degradation. Lalu untuk soal yang ketiga mengenai strategi berdasarkan psikologis dan juga teknik dalam mengatasi resistensi saat implementasi sistem baru. Ada beberapa penyebab utama terjadinya resistensi, bisa karena ketakutan akan perubahan, merasa terancam terkait keamanan dalam bekerja, ataupun khawatir akan kompetensi yang dimiliki akan kurang. Untuk mengatasi hal tersebut bisa dengan cara melibatkan pengguna pada saat mendesain sistem, pada saat pengembangan di awal, ataupun memberikan pelatihan dengan menyesuaikan tingkat keterampilan dan peran dari setiap pengguna. Lalu bisa juga menyediakan bantuan-bantuan seperti buku atau dokumen panduan ataupun video tutorial yang bisa ditonton kapan saja. Bisa juga dengan memberikan jeda yang cukup di antara waktu peluncuran sistem dengan pelatihan pengguna untuk supaya pengguna bisa beradaptasi. Selain itu bisa juga melakukan pengecekan proses implementasi sistem baru dengan melihat feedback dari pengguna untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari sistem dan juga penggunanya. Dan yang terakhir bisa dilakukan peninjauan mengenai tingkat keberhasilan adopsi sistem yang baru dan memberikan insentif atau penghargaan untuk pengguna awal yang bisa berhasil atau paham atau lancar dalam menggunakan sistem yang baru supaya meningkatkan jiwa kompetitif dari setiap penggunanya. Yang keempat, mengenai identifikasi kemungkinan penyebab dan prosedur yang efektif serta berkelanjutan untuk mengatasi ketidaksesuaian data antara berbagai modul. Ketidaksesuaian data antar modul bisa disebabkan oleh kesalahan saat menginput data, kesalahan pada transformasi data pada saat integrasi, yang sehingga bisa data tidak sesuai dengan. Selanjutnya yang keempat, mengenai identifikasi kemungkinan penyebab dan prosedur yang efektif serta berkelanjutan untuk mengatasi ketidaksesuaian data antara berbagai modul. Ketidaksesuaian data antar modul bisa disebabkan oleh kesalahan saat menginput data, kesalahan pada saat transformasi data saat integrasi, sehingga mengakibatkan data tidak sesuai format atau tidak konsisten, atau bisa juga karena sistem yang digunakan untuk setiap modulnya berbeda, sehingga diperlukan prosedur untuk mengatasi hal tersebut, yaitu membuat standarisasi format data seperti untuk tanggal menggunakan format hari/bulan/tahun dan mendefinisikan atribut supaya sama untuk setiap modulnya. Selanjutnya menerapkan validasi otomatis untuk inputan data supaya tipe data, rentang nilai dan juga format sesuai dengan yang diinginkan.
menggunakan middleware atau API standar atau tools ETL untuk memastikan data yang berpindah tetap konsisten dan juga sesuai dengan standar. Lalu secara berkala dilakukan audit data untuk melihat dan memperbaiki jika ada data yang tidak sesuai atau terduplikasi ataupun tidak konsisten antar modul. Jika masih ditemukan data yang tidak sesuai, bisa dilakukan transformasi struktur atau update secara berkala supaya seluruh modul memiliki data yang sama. Bisa juga dengan menerapkan kebijakan tata kelola data yang jelas, juga untuk masalah hak akses, perubahan data, dan mekanisme pelaporan serta perbaikan data yang tidak konsisten. Lalu selanjutnya juga dilakukan pelatihan secara berkala mengenai pentingnya akurasi data dan cara input data yang benar, dan juga menggunakan sistem monitoring otomatis untuk mendeteksi kesalahan atau ketidakkonsistenan data secara real time. Sehingga diharapkan dengan menggunakan prosedur tersebut sudah tidak ada lagi data yang tidak sesuai antara berbagai modul. Yang kelima, mengenai rancangan pendekatan troubleshooting untuk menemukan dan memperbaiki bug saat pemeliharaan sistem berjalan. Tahapan untuk melakukan troubleshooting bug bisa dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan setiap masalah yang ada, dengan mengumpulkan informasi melalui laporan pengguna, pesan error, serta waktu, kondisi, dan dampak dari bug. Lalu dideskripsikan secara detail mengenai detail modul yang terlibat dan juga pemicu dari bug. Selanjutnya, mengumpulkan log sistem ataupun rekaman aktivitas saat bug terjadi dengan mencatat perubahan yang mungkin bisa berkaitan dengan munculnya bug, mengeliminasi dan mempersempit penyebab bug dengan menonaktifkan modul tertentu atau menguji fungsi tertentu secara terpisah. Bisa juga dengan dianalisis pesan error yang dihasilkan dan juga hasil dari log untuk melihat pola ataupun anomali. Jika perlu, juga bisa digunakan debugging tools untuk melihat jalannya code. Selanjutnya, bisa membuat hipotesis penyebab bug dan mencoba menyelesaikan bug, yang dimana bisa dengan melakukan rollback konfigurasi atau membuat simulasi dengan dugaan pemicu bug, yang dimana jika hipotesis sudah terbukti dilakukan perbaikan kode atau konfigurasi dan melakukan pengujian unit, integrasi, dan juga regresi untuk memastikan bug sudah terselesaikan dan tidak muncul masalah yang baru. Lalu dilakukan pemantauan secara berkala dari pasca perbaikan untuk memastikan bug tidak muncul lagi dan sistem sudah stabil. Selanjutnya yang keenam, mengenai evaluasi sistem informasi berdasarkan 5 indikator kinerja utama atau KPI. Dari berbagai KPI yang tersedia dalam evaluasi sistem informasi seperti throughput, scalability, security metrics, cost efficiency, dan juga data akurasi, user adoption rate, mean time to recovery atau MTTR, dan juga yang lainnya, dipilih 5 KPI, yakni yang pertama ada ketersediaan sistem atau sistem availability, yang dipilih karena dapat menunjukkan keandalan dari sistem, berdampak langsung pada produktivitas pengguna, serta menjadi dasar penilaian kualitas layanan TI. Selain itu juga berkaitan dengan komitmen Service Level Agreement atau SLA pada pengguna, yang dimana ditargetkan terjadi 99,9% uptime dengan maksimal 6,76 jam downtime per tahun. Untuk metode pengambilan datanya dengan memonitoring otomatis dengan menggunakan tools seperti Nagios,
Zabbix, dan lain-lain. Yang selanjutnya dimonitoring setiap 1-5 menit sehingga sebagai pendeteksi downtime. Lalu sumber datanya bisa diambil dari log server dan sistem operasi, lalu incident management system atau juga tools seperti application performance monitoring atau APM. Lalu yang kedua ada waktu response system atau response time. KPI ini dipilih karena dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pengalaman pengguna, indikator kinerja, dan dapat menjadi parameter penting dalam persaingan bisnis digital. Yang dimana targetnya adalah kurang dari 2 detik untuk transaksi standar dan juga kurang dari 5 detik untuk transaksi kompleks. Datanya dikumpulkan dengan mengukur pengalaman pengguna aktual menggunakan Real User Monitoring atau RUM untuk selanjutnya memonitoring server response time dari log analysis dan juga database query performance, sehingga datanya dapat diambil dari web server akses log seperti Apache, Nginx, IIS, dan juga IIS. Lalu diambil dari database performance log dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada KPI tingkat kepuasan pengguna atau user satisfaction yang dipilih karena dapat mengukur nilai bisnis dan return on investment atau ROI dari sistem, lalu bisa sebagai indikator keberhasilan implementasi dan membantu mengidentifikasi area perbaikan yang dibutuhkan. Untuk targetnya adalah menghasilkan skor kepuasan lebih dari 4 dari skala 5 atau lebih dari 80% dari tingkat kepuasan pengguna. Untuk pengumpulan datanya digunakan metode survei kepuasan pelanggan secara berkala, bisa per bulan ataupun kuartal dengan menggunakan skala Likert. Lalu menggunakan Net Promoter Score atau NPS untuk mengukur loyalitas pengguna, atau bisa ditambahkan in-app feedback mechanism dan juga rating system, sehingga dihasilkan data dari survei online seperti Google Form, wawancara secara langsung dengan key user, dan juga user behavior analytics dari sistem. Untuk yang keempat ada tingkat kesalahan atau error rate, sehingga dapat mengukur kualitas dan stabilitas sistem. Lalu karena berkaitan langsung dengan pengalaman pengguna dan dapat membantu mengidentifikasi masalah sebelum berdampak besar. Untuk targetnya adalah menghasilkan kurang dari 0,1% dari total transaksi atau kurang dari 10 error per 10.000 transaksi. Dengan metode pengumpulan datanya bisa dengan automated error tracking menggunakan tools seperti Sentry, Rollbar, ataupun Rollbar. Lalu selanjutnya memonitoring log error pada database dan lain-lain, sehingga menghasilkan data yang diambil dari log error dari aplikasi, lalu log error dari server atau web, dan juga log error dari database. Dan yang terakhir KPI yang dipilih adalah efisiensi sumber daya atau resource utilization, karena berkaitan dengan optimasi biaya operasional sistem, dapat sebagai indikator kapasitas dan scaling, dan juga dapat mengidentifikasi bottleneck sebelum mempengaruhi performa. Targetnya adalah menghasilkan skor CPU kurang dari 80%, memori kurang dari 85%, disk I/O kurang dari 70%, dan juga network kurang dari 60%. Yang dimana datanya dikumpulkan dari sistem monitoring tools dengan polling interval 1-5 menit
performance counter collection jika menggunakan sistem Windows, dan juga cloud monitoring service untuk infrastruktur cloud. Untuk mengimplementasikan pengumpulan data KPI adalah bisa dengan digunakannya dashboard terpusat dengan tools seperti Tableau dan lain-lain untuk memvisualisasikan datanya. Dan juga real-time monitoring dengan alert system. Lalu selanjutnya menerapkan automated reporting sehingga menghasilkan laporan secara berkala seperti harian, mingguan, atau bulanan. Dan juga mengecek kualitas data dengan validasi data dari multiple source, dan juga menyediakan data backup dan archiving untuk historical analysis. Yang ketujuh, ada rancangan prosedur user acceptance testing yang valid dan efektif serta menangani feedback yang beragam. Rancangan prosedur pengujian untuk uji coba pengguna yang pertama bisa mempersiapkan UAT dengan mengidentifikasi dan mengategorikannya menjadi beberapa tipe pengguna dengan menentukan kriteria yang jelas dan mempersiapkan lingkup pengujian. Lalu mendesain skenario pengujian dengan membuat skenario alur kerjanya dan memberikan kasus penggunaan normal dan juga edge cases, serta memastikan semua yang ingin diuji sudah mencakup. Selanjutnya menyeleksi dan juga pelatihan tester dengan memilih perwakilan orang yang akan menjadi setiap tipe pengguna dan memberikan pelatihan mengenai alur proses pengujian. Dan yang terakhir, pelaksanaan pengujian dengan mendokumentasikan setiap langkah dan hasil pengujian dengan menggunakan formulir dan juga checklist dan memberikan waktu yang cukup untuk setiap user menjalankan skenario. Untuk cara menangani feedback yang beragam bisa dengan mengkategorikan setiap feedback berdasarkan tingkat keparahan dan juga dampaknya, serta memisahkan antara bug dan juga training issues-nya. Lalu menerapkan prioritas berdasarkan kriteria dan membuat timeline perbaikan. Setelah itu jangan lupa mendokumentasikan rencana tindak lanjutnya kepada stakeholder dan melakukan pengujian ulang setiap kali dilakukannya perbaikan, mengkonfirmasi kepada pengguna yang telah melaporkan masalah sebelumnya dan mendokumentasikan setiap perubahan yang sudah dilakukan. Yang ke-8, mengenai pedoman dokumentasi pengujian yang dapat memastikan keabsahan setiap laporan. Dokumentasi pengujian yang lemah dapat menyebabkan beberapa masalah seperti kesulitan dalam menyimpulkan masalah, hilangnya jejak audit, dan menimbulkan ketidakjelasan dalam status pengujian. Sehingga dibutuhkan pedoman dokumentasi pengujian yang diperketat seperti membuat standar struktur pengujian, misalnya pada bagian header berisi ID uji, tanggal, dan juga versi sistem. Lalu terdapat deskripsi tujuan dilakukannya pengujian, lingkup pengujian, dan juga prasyaratnya, yang dimana diperjelas mengenai detail pengujian dan memberikan hasil pengujian berupa data ekspektasi yang dibandingkan dengan data aslinya, screenshot, dan juga log dari sistem. Lalu memberikan bukti dan juga evidensi seperti memberikan bukti screenshot untuk setiap langkah yang beresiko, log sistem, video recording untuk proses-proses yang kompleks, dan juga mendokumentasikan data input serta output secara lengkap. Lalu keterhubungan dan keterkaitan, yakni menjelaskan hubungan antara test case dengan requirement-nya. Lalu referensi ke defect report terkait dan juga menambahkan link ke dokumentasi teknis. Lanjutnya menambahkan review dan approval proses yang dimana melakukan peer review untuk setiap dokumentasi approval, setiap test lead sebelum finalisasi, dan juga version control untuk semua dokumen.
Dan yang terakhir, memberikan template dan juga checklist dengan memberikan template standar supaya hasilnya lebih konsisten, menambahkan checklist untuk verifikasi kelengkapan dokumentasi, dan yang terakhir dilakukan audit secara berkala mengenai kualitas dari dokumentasi. Yang kesembilan, tantangan utama implementasi SI pada organisasi yang mengalami perubahan budaya digital, serta solusi teknis dan manajerial untuk mengatasinya. Ada beberapa tantangan utama ketika ingin mengimplementasikan SI pada saat era transformasi ke digital, seperti terjadinya resistensi budaya organisasi, yang dimana munculnya ketakutan terhadap perubahan, merasa enggan untuk meninggalkan proses manual, serta sering terjadi gap generasi pada saat mengadopsi teknologi. Lalu munculnya keterbatasan kompetensi digital, yakni adanya pengguna yang kurang pada skill teknis, pihak manajemen yang kurang paham mengenai teknologi digital, dan juga adanya kesenjangan antara TI dan business user. Lalu ada masalah mengenai integrasi dengan sistem yang lama, yang bisa karena sistem lama yang kurang kompatibel, proses migrasi data yang kompleks, atau bisa muncul downtime selama masa transisi. Untuk itu ada beberapa solusi teknis dan manajerial yang bisa dilakukan, seperti strategi change management dengan membuat program komunikasi yang berkelanjutan dan juga memberikan hadiah untuk beberapa user pertama yang bisa lancar menggunakan sistem yang baru untuk setiap divisi. Lalu memberikan program pengembangan kapabilitas, seperti memberikan pelatihan mengenai sistem digital yang selanjutnya dimonitoring dengan adanya coaching serta secara berkelanjutan. Lalu ada dukungan teknis seperti mempersiapkan layanan helpdesk yang responsif, memberikan dokumentasi terkait sistem secara lengkap dan mudah dipahami, serta membuat sistem monitoring dan juga maintenance. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir, mengenai analisis cara teknologi baru seperti AI atau cloud computing dapat mempengaruhi proses pengujian dan implementasi SI, serta tantangan yang mungkin akan dihadapi, yang dimana teknologi dengan cepat bermunculan dan diperbarui, sehingga memberikan dampak yang sangat besar dan juga beragam terhadap proses pengujian dan implementasi SI, misalnya saja pada AI dan cloud computing. Untuk AI dapat berpengaruh karena adanya transformasi pada proses pengujian, seperti munculnya automated task case generation berbasis AI dan juga predictive analytics yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi area mana yang beresiko tinggi munculnya bug dan lain-lain. Tetapi untuk mengimplementasikannya dibutuhkan data training yang berkualitas tinggi, dan juga seringkali algoritma machine learning-nya untuk testing sangat kompleks. Lalu ada cloud computing yang memberikan pengaruh pada berubahnya paradigma pengujian, seperti performance testing untuk aplikasi cloud native dan juga security testing untuk cloud infrastruktur. Tetapi setiap ada teknologi yang baru, pasti akan muncul tantangan-tantangan yang harus dihadapi, seperti munculnya skill gap, sehingga dibutuhkan orang yang expert dalam teknologi tersebut. Lalu dibutuhkan investasi untuk melatih setiap pengguna, dan diperlukan adaptasi mindset untuk memahami teknologi yang baru. Lalu dibutuhkan tools dan juga infrastruktur yang lebih modern, sehingga dibutuhkan biaya untuk berinvestasi dalam tools testing dan juga infrastruktur yang capable, yang scalable. Lalu memastikan keamanan dan juga kepatuhan, yang dimana pasti akan muncul tipe serangan yang baru, sehingga dibutuhkan cara privasi data yang baru dan membuat regulasi kepatuhan yang baru. Demikian presentasi UAS saya untuk mata kuliah testing dan implementasi sistem. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya, terutama kepada Bapak Bonda Sisepa Putra MKOM yang telah membimbing dan memberikan arahan selama perkuliahan berlangsung.
karena saya menyadari bahwa materi yang saya sampaikan masih jauh dari sempurna. Sehingga apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.